Dewa medis terkuat. Bab 495. Kau pikir kau bisa membunuhku? Konyol. Cahaya pisau itu terbang mundur, bergesekan dengan udara, dan menghasilkan percikan listrik. Energi superkuat itu menembus Raja Sura dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan tubuhnya terlempar mundur tak berdaya. Kemudian, Xiao Chen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan cahaya suci menyebar ke puncak awan dan menghantam dengan dahsyat. Cahaya ilahi tak terkalahkan. Ia membunuh para dewa ketika bertemu dengan mereka dan membunuh para Buddha ketika bertemu dengan mereka. Semua sura yang bertabrakan dengan cahaya ilahi, tidak ada yang bisa bertahan hidup dan berubah menjadi abu di tempat. Adapun Xiao Chen, dia menerobos semua rintangan di depannya. Melihat kejadian itu, semua yang hadir ketakutan. Itu runtuh. Putus asa. Kekuatan Xiao Chen benar-benar tak ada duanya. Mereka jauh dari lawan Xiao Chen. Setelah itu, Xiao Chen menghentakkan kakinya, dan penghalang ruang di depannya langsung tertembus. Memasuki penghalang kehampaan, sejuta mil jauhnya, Xiao Chen sekali lagi menembus penghalang kehampaan lainnya. Pada saat ini, semua sura tidak dapat menahan jantung mereka berdetak kencang. Seberapa kuatkah manusia ini? Apakah kamu akan menyerah? Itulah seni menembus kehampaan. Menembus penghalang kehampaan dan bepergian dengan bebas di koridor waktu dan ruang. Tingkat sihir ini dapat dikatakan melampaui pemahaman mereka semua saat ini. Saya khawatir hanya Dewa Sura yang legendaris yang bisa melakukannya. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah melarikan diri ratusan juta mil jauhnya. Di sini, di ujung dunia kecil di dimensi lain, berdiri genangan darah yang besar. Darah menggelegak, dan di atas langit, semburan kabut merah mengepul. Di sekitar genangan darah, ada garis-garis yang tampak seperti tulang rusuk. Tulang-tulang yang panjangnya lebih dari beberapa puluh kaki telah dicuci dengan darah dan menjadi bersih dan rapi bagaikan gading. Tanda seru. Kolam darah itu luas dan menakjubkan. Meskipun luasnya hanya beberapa ratus hektar, kedalamannya tak terduga. Aura 7 pembunuh pun terungkap darinya. Namun sebenarnya yang ada di sini bukan hanya nafas Seven Kills saja, masih banyak nafas kehidupan yang lain, namun kekuatan mereka tidaklah sekuat Seven Kills. Kolam darah ini adalah tanah suci klan Sura kita. Kolam ini memadatkan darah semua makhluk hidup yang telah dijarah klan Sura kita dalam kehidupan ini. Dan orang-orang kuat itu juga telah dicerna di dalamnya. Tepat setelah Xiao Chen tiba, sebelum dia sempat melihat lebih dekat, dia melihat seorang lelaki tua berjubah panjang muncul di bawah tanpa dia sadari. Dia tidak berbeda dengan Sura lainnya, hanya saja badannya lebih besar. Pada saat yang sama, di bawah alis putih tua, sepasang mata yang lebih dalam mengandung kilatan cemerlang. Ini pria yang kuat. Benar-benar pria yang kuat. Kekuatannya tidak sekuat Xiao Chen, tetapi dibandingkan dengan Kisah, dia lebih kuat. Mata Xiao Chen dingin. Kau melemparkan anak buahku ke dalam kolam darah ini, bukan? Bagus. Sura tua tidak terlalu bersembunyi dan menjawab Xiao Chen secara langsung. Setiap master punya harga dirinya sendiri. Tidak perlu ada seorang pun yang melakukan pembicaraan bohong. Bisa memasuki kolam suci dan menjadi makanan bagi Dewa Sura. Membantu Dewa Sura bangkit kembali. Ini adalah kehormatan besar baginya. Ini juga kehormatan besar bagimu. Kelopak mata Xiao Chen sedikit menyipit. Dasar orang tua, kau sombong sekali sampai mau menerimaku. Apa kau punya kualifikasi? Orang tua itu menempelkan kelima jarinya dan mengepalkan tinjunya, dengan sorot bangga di matanya. Kau mampu menghadapi generasi muda klan Sura, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatanmu. Kau sangat kuat. Namun, ini adalah wilayah klan Sura. Di bawah kaki kita adalah tempat di mana Dewa Sura jatuh. Tanpa perlindungan Dewa Sura, kau tidak akan menang. Ini adalah takdir. Persetan dengan nasib nenekmu. Aku, Xiao Chen, tidak pernah percaya pada takdir. Xiao Chen melangkah maju, dan penghalang ruang angkasa pecah, menyebar dan membentuk gelombang ruang angkasa. Ini adalah distorsi kekuatan ruang. Jika ada sebuah planet yang berdiri di hadapan Xiao Chen saat ini, planet itu pasti akan terguncang dan hancur berkeping-keping. Kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh melampaui jangkauan orang biasa. Namun lelaki tua itu tidak panik. Dia menginjak tanah dan meraih udara dengan kelima jarinya. Kukunya yang berwarna merah darah bersinar dengan kilau yang mempesona. Setelah itu, turbulensi luar angkasa benar-benar terbentuk dari tangannya. Dua turbulensi spasial bertabrakan satu sama lain. Retak, retak. Petik 1. Di tempat itu, retakan ruang angkasa langsung hancur, membentuk gerbang gelap ke dimensi lain.
Monster yang tak terhitung jumlahnya dari dimensi lain membuka mata mereka yang berwarna-warni dan mengintip dunia nyata dari dimensi lain. Namun, setelah merasakan aura Xiao Chen dan Penatua Sura, mereka melarikan diri kembali dengan kecepatan tercepat. Kedua orang ini adalah orang paling berkuasa di dunia nyata. Hanya dengan satu gerakan saja, mereka bisa mengubahmu menjadi debu. Tidak ada bentuk kehidupan dari dimensi lain yang berani bercanda di depan mereka berdua. Sudah kubilang, kau takkan bisa mengalahkanku. Dewa Sura memberkatimu, kau takkan bisa lolos hari ini. Kebetulan saja kolam darah ini masih kekurangan banyak energi. Kehadiranmu sudah cukup untuk menggantikan energi yang dibutuhkan kolam darah itu. Kalau kamu bisa dicerna, itu seharusnya cukup untuk menghidupkan kembali Dewa Sura, kan? Mata Xiao Chen sangat dingin. Kamu bicara besar sekali, apa kamu tidak takut lidahmu tertiup angin? Setelah itu, orang lain datang kepada orang tua itu. Orang tua itu mencibir dan berkata, "Aku punya cukup modal untuk berbangga diri di hadapanmu." Kedua pria itu saling berhadapan dengan tinju dan beradu energi. Dalam waktu 0,01 detik, mereka telah melancarkan ratusan juta serangan. 1 detik kemudian, seluruh ruang mulai retak dan kemudian pulih. Dalam detik ini, pertempuran antara keduanya telah menyebar ribuan mil jauhnya. Orang tua itu menjadi lebih bersemangat saat pertarungan berlangsung. Semakin sering Anda bermain, semakin bersemangat Anda. Menyakitkan. Sudah lama aku tidak segembira ini. 10.000 tahun. Kaulah orang pertama yang kukalahkan dengan begitu bahagia. Aku memutuskan untuk menjaga tubuhmu tetap utuh. Kamu pantas mendapatkannya. Di mata Xiao Chen, warna ungu tua menjadi 3 poin lebih kuat. Dan pada saat ini, kekuatannya tiba-tiba meningkat lagi. Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit. Aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatanmu belum mencapai batasnya. Sungguh mengerikan. Di antara ras manusia, kultivasimu sudah cukup untuk menjadi yang terbaik di dunia. Sayang sekali kamu bukan dari klan Suraku, kalau tidak, aku ingin menjadikanmu muridku dan mengajarimu secara pribadi. Jangan khawatir, meskipun aku dari suku Sura, kau tidak punya kesempatan itu. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pukulan berat Xiao Chen telah mengenai wajahnya dengan keras. Bab 496. Pukulan ini menghancurkan separuh gigi tetua Sura, dan kepalanya terbentur tanah dengan keras. Sebelum dia bisa berdiri, Xiao Chen sudah turun dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Tanah hancur dan tetua Sura berteriak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Aku tidak percaya. Aku adalah tetua Sura yang terhormat. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Pergilah ke neraka dan seseorang akan memberitahumu. Begitu dia selesai berbicara, arus listrik yang dahsyat dilepaskan dari tubuh Xiao Chen, mengejutkan Penatua Sura hingga meledak. Ledakan, dentuman, dentuman. Ah! Teriakan sesepuh Sura dapat terdengar hingga ratusan mil jauhnya. Prajurit Sura yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat setelah mendengar suara menyeramkan ini. Itu suara tetua. Cepat. Pergi ke sana dan lihat. Begitu kata-kata itu terucap, para Master Super yang dipimpin beberapa Raja Sura bergegas mendekat dengan cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Akan tetapi, saat mereka melihat tetua agung terluka parah oleh arus listrik yang kuat di bawah kaki Xiao Chen, semua orang pingsan. Penatua Agung. Yang terkuat dari klan Sura. Dia dipukuli sampai seperti ini oleh Xiao Chen. Seperti anjing. Apa-apaan ini? Ini sungguh tidak dapat diterima. Arus listrik itu bertahan kurang dari 10 detik, dan tetua Sura yang kuat itu disetrum sampai mati oleh Xiao Chen, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau terbakar. Kemudian, Xiao Chen menendangnya dan berjalan menuju kolam darah. Semua Raja Sura langsung ketakutan. Dia ingin memasuki kolam suci. Kita tidak bisa membiarkannya masuk, kalau tidak, tidak akan ada harapan bagi Dewa Sura untuk bangkit kembali. Begitu dia selesai bicara, Xiao Chen berbalik dan menatap tajam. Hanya dengan sekali pandang, ratusan juta prajurit begitu ketakutan hingga mereka mundur satu demi satu. Di antara begitu banyak Master Sura, tidak ada satupun yang berani melawan Xiao Chen. Semua orang ingin melangkah maju, tetapi siapa yang berani? Jadi, miliaran Sura menyaksikan Xiao Chen memasuki kolam darah sendirian. Di genangan darah, tulang-tulang putih dan mayat ada di mana-mana. Mereka semua dulunya adalah makhluk hidup, namun di kolam darah ini, mereka semua menjadi bagian dari kolam darah dan menjadi makanan bagi kebangkitan Dewa Sura.
Ada banyak sekali master di antara mereka. Tetapi Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikan mereka, dia langsung turun ke kedalaman 3.000 meter. Di sini, cahaya biru tua memancarkan cahaya redup. Xiao Chen akhirnya menghela napas lega. Kisa, kamu baik-baik saja. Sebuah kalimat samar sepertinya sampai ke telinga Kisa. Cahaya biru perlahan menghilang, dan sosok Kisa muncul. Setelah melihat Xiao Chen, dia langsung berlutut di tanah. Yang mulia, saya tidak kompeten. Apakah saya harus meminta Anda untuk melakukan perjalanan itu sendiri? Xiao Chengsu mendorongnya, dan energi spiritual membantunya berdiri. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Aku tahu segalanya tentangmu. Kalau bukan karena orang-orang idiot di Guangcheng Immortal Mansion yang mempermainkanmu di saat kritis terobosanmu, kau tidak akan jatuh ke titik ini. Terima kasih, Kaisar, atas pengertianmu. Xiao Chen mengangguk, menjentikkan jarinya, dan aliran energi spiritual memasuki tubuh Kisa, segera memperbaiki luka-lukanya. Kisa menenangkan tubuh dan pikirannya, memungkinkan energi spiritual mengalir melalui meridiannya. Inilah keterampilan medis hebat Xiao Chen. Meskipun dia sudah berada di puncak level Dewa Ilahi, setengah langkah lagi menjadi Kaisar Ilahi, dia masih bisa disembuhkan oleh Xiao Chen. Kulitnya berangsur-angsur kembali normal, dan mata Kisa juga kembali memancarkan niat membunuh. Kaisar, ada pikiran ilahi tingkat Kaisar Ilahi di kolam darah ini. Pikiran itu telah menjebakku dan mencegahku melarikan diri. Xiao Chen mengangguk lagi. Aku tahu. Dewa Sura itu seharusnya milik Kaisar Dewa Kuno. Namun, dia sudah tumbang, dan hanya kesadaran ilahinya yang tersisa, jadi tidak perlu khawatir. Aku akan menyerap rohnya, dan kau menyerap energi dalam kolam darah ini. Sebelumnya, kamu telah menderita serangan balik dan gagal maju ke Kaisar Dewa. Sekarang, dengan kumpulan darah ini, kamu akan dapat berhasil maju. Ketika saatnya tiba, kamu akan menyatukan klan Sura. Mereka adalah kekuatan tempur yang sangat kuat. Jangan sia-siakan mereka. Ya. Setelah dia selesai berbicara, Kisa segera duduk bersila, dan Xiao Chen juga merasakan kekuatan mental yang besar dengan cepat menyerang pikirannya. Dewa Sura, kami datang. Dasar pemuda pemberani. Beraninya kau merusak kebaikanku. Begitu kata-kata itu terucap, bayangan merah darah muncul di benak Xiao Chen. Ia memiliki wajah dan taring hijau, tanduk ganda di kepalanya, dan beberapa kali lebih tinggi dari Kisa. Dia mengenakan helm dan hanya tubuh bagian bawahnya yang ditutupi baju besi. Tubuh bagian atasnya dipenuhi otot-otot yang kuat dan berkembang, memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Karena dia sudah meninggal, mengapa kamu masih terobsesi dengan hal itu? Huff. Omong kosong. Kau pikir kau siapa? Apa kau memenuhi syarat untuk mengajariku? Saat aku menjadi terkenal, kau, seekor semut, bahkan tidak tahu di mana kau berada. Xiao Chen mencibir dan berkata, kau tahu apa yang paling suka kulakukan? Menamparkan wajah orang tua keras kepala sepertimu. Kau sangat sombong. Awalnya, aku hanya ingin menggunakan orang-orangmu sebagai roh reinkarnasiku. Sekarang setelah kau ada di sini, aku akan menggunakan tubuhmu sebagai roh reinkarnasiku. Bersiaplah untuk mati. Dewa Sura mengeluarkan darah ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan spiritualnya yang kuat dipenuhi dengan emosi negatif. Keras, dingin, haus darah, kejam. Orang biasa, jika mereka mendapatkan sedikit saja, akan mati tanpa tempat pemakaman. Jiwa telah hancur. Akan tetapi, ketika menyangkut Xiao Chen, dia tersenyum dengan penuh penghinaan. Pengadilan kematian. Begitu dia selesai berbicara, kesadaran spiritualnya tiba-tiba mulai bekerja. Dalam sekejap, kekuatan mental yang besar dalam pikiran Xiao Chen berubah menjadi badai guntur dan kilat, yang terus menyusut. Segala macam fenomena aneh di dunia menyerbu dengan panik, mengelilingi kesadaran Dewa Sura. Murid Dewa Sura mengecil dan dia langsung berteriak. Visi Taoisme. Apakah kau akan menciptakan dunia kecil? Kau sebenarnya adalah Kaisar Dewa Puncak, seorang master setengah langkah. Tidak. Sialan. Tidak. Menyadari betapa kuatnya Xiao Chen, Dewa Sura siap melarikan diri. Namun, sayangnya setelah dikunci oleh Xiao Chen, dia kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Sebenarnya, Xiao Chen tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan mental yang nyaris tak terkalahkan itu menghancurkan kekuatan mental Dewa Asura hingga hancur total, mengubah sosok berdarah itu menjadi pecahan mental seluruhnya, menjadi nutrisi bagi Xiao Chen dan diserap ke dalam dirinya. Pada saat ini,
Dikombinasikan dengan kekuatan asli Xiao Chen, dua aura ungu tua yang istimewa benar-benar berkembang dalam tubuh Xiao Chen. Suasana ini penuh dengan momentum yang luas dan kuno. Tampaknya itu berada di atas semua kekuatan dalam tubuh Xiao Chen. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun dan mengerutkan kening. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa sekuat itu? Bersambung.